Ini yang kami percaya sungguh indah, sungguh besar. Setiap hal yang kau sudah lakukan untuk kami, terutama pengorbananmu di atas kayu salib bagi kami, tiada duanya bagi kami. Terima kasih, kau selalu mengasihi kami. Terima kasih sampai dengan hari ini masih ada pemeliharaan Tuhan, masih ada berkat Tuhan, masih ada pertolongan Tuhan yang kami alami di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap jemaat Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, shalom bagi setiap saudara yang sudah bergabung hari ini. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan saudara di ibadah doa pagi ini. Sama-sama tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat. Sebanyak-banyaknya saudara boleh tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat. Karena saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus kita tetap dahsyat. Yang setuju dengan saya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur kemarin kita sudah belajar firman Tuhan. Dan hari ini kembali kita memulai hari dengan belajar firman Tuhan. Sebab itu kita nggak usah lama-lama lagi saudara. Kita mau buka langsung di dalam Matius pasal yang ke-26. Hari ini kita mau melanjutkan pembicaraan kita dengan tentang Injil Matius, di mana kita sedang membahas satu rangkaian kejadian di mana Tuhan Yesus itu ditangkap dan akhirnya pada yang saudara tahu pada akhirnya dia diserahkan untuk disalibkan. Ya, kita mau baca bersama-sama dari ayat 47 sampai ayatnya yang ke-56. Dikatakan Yesus ditangkap. Baca sama-sama. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Jadi dikirim bodyguard saudara, ya kan? Dikirim orang-orang yang besar-besar yang dikirim untuk menangkap. Dikatakan orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapat Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun? Maka aku datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Pada tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi semua ini harus terjadi supaya genap ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Hari ini kita mau belajar bersama-sama dari satu firman Tuhan. Saya beri judul belajar dari penangkapan Yesus. Sama-sama tulis di live chat, belajar dari penangkapan Yesus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar peristiwa hari itu, ya, di mana Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Dia baru saja berdoa. Kita udah belajar kemarin bahwa doa adalah solusi terbaik, dan kita udah belajar kemarin bagaimana saudara dan saya harus berjaga-jaga, ya, kita harus menjadi pelaku firman. Nah, hari ini kita kembali belajar dari peristiwa kelanjutannya, di mana sebelum Yesus selesai berbicara, Yudas pun datang. Dan kita tahu bahwa Yudas sudah membuat sebuah persekongkolan, sudah membuat satu deal bersama dengan orang-orang Yahudi untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Nah saudara, dan pada akhirnya tanpa lama-lama diberikan signal oleh Yudas bahwa yang akan aku cium itulah Yesus. Ya mestinya menurut saya nggak perlu ya dikasih itu. Kenapa? Karena Yesus udah terkenal di mana-mana ya. Tetapi saya juga nggak tahu entah kenapa kok Yudas perlu memberikan ciuman itu. Tetapi hari ini lewat firman Tuhan saya percaya saya menemukan jawabannya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita hari ini mau belajar, ada 3 pelajaran yang bisa kita dapatkan dari penangkapan Yesus. Ya, kita mau catat, kita mau baca bersama-sama. Dikatakan di ayat 48. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah ia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Hari ini yang pertama yang bisa kita pelajari dari kisah
penangkapan Yesus adalah yang pertama, catat baik-baik bahwa kita harus waspada terhadap teman yang palsu. Sama-sama tulis di live chat, waspada terhadap teman yang palsu. Bapak Ibu Saudara, saya rasa bahwa Tuhan Yesus itu menganggap ya murid-muridnya ini adalah sahabat-sahabatnya. Sebab itu nanti kalau saudara baca di ayat 50, itu poin berikutnya semestinya dikatakan, hai teman. Saudara, di sini kita melihat ada sebuah kedekatan antara Yesus dan murid-muridnya. Mereka berjalan bersama dengan Yesus, mereka makan bersama dengan Yesus, melayani bersama dengan Yesus, bahkan tidur bersama-sama dengan Yesus. Mereka melakukan segalanya bersama 13 orang ini, yaitu 12 murid bersama dengan Yesus sebagai guru. Ya, tetapi pada satu kali yang namanya murid-murid ini yang disebut oleh Yesus sahabatnya, mereka pun mengkhianati Yesus. Saudara, di sini kelihatan bukan hanya Yudas yang menjadi teman palsu Bapak Ibu Saudara, tetapi yang lain juga menjadi teman palsu, karena nanti saudara lihat di ayat 56 saya tampilkan. Dikatakan di kalimat terakhir, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bapak Ibu coba perhatikan di sini. Bukan hanya Yudas yang mengkhianati, tetapi murid-murid yang lain pun juga mengkhianati Yesus. Dengan mereka tidak ada yang membela Yesus. Mereka tidak ada yang menemani Yesus, tetapi mereka semuanya meninggalkan Yesus. Ini menunjukkan mereka sebenarnya semuanya palsu. Saudara, siapa teman yang palsu? Yaitu orang-orang yang hanya mau dekat dengan kita. Orang-orang yang hanya mau ada buat kita saat kita bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Tetapi begitu ada kesempatan untuk mengkhianati, begitu ada kesempatan untuk menjatuhkan, begitu ada kesempatan untuk menghancurkan, apa yang terjadi, mereka ambil kesempatan itu, mereka meninggalkan, bahkan mereka bisa menjual kita. Saudara, hari ini kita mungkin punya banyak teman, menganggap banyak orang sahabat kita. Tetapi bolehkah saya nasihati saudara berjaga-jaga? Tulis di live chat, berjaga-jaga. Kenapa? Karena kita tidak tahu sebenarnya siapa itu yang palsu dan siapa yang murni. Bapak Ibu Saudara, kita kalau lagi diberkati ya, dan saya yakin yang mengikuti doa pagi ini orang-orang yang diberkati. Kita orang-orang yang diberkati ini, kita tuh gak bisa menilai kapan seseorang itu baik sama kita atau enggak. Kapan seseorang itu murni sama kita atau enggak. Kalau baik sih semua orang bisa baik, ya kan? Karena baik itu bisa pura-pura. Nah, dan biasanya yang palsu itu tandanya seperti ini. Tandanya orang Kristen yang palsu adalah, mohon maaf, teman yang palsu atau sahabat yang palsu adalah mereka saat kita lagi seneng, mereka ada untuk kita. Tetapi di saat kita lagi susah, mereka nggak ada untuk kita. Nah, itu dia bedanya Bapak Ibu Saudara. Ya, dan hari-hari ini kita dikelilingi dengan banyak orang yang palsu. Banyak orang yang hanya mendekat kepada kita. Bahkan keluarga juga mungkin ada yang mendekat kepada kita saat mereka berada di dalam keadaan yang membutuhkan kita. Tetapi di saat kita nggak bisa lakukan apa-apa untuk mereka, mereka segera menghilang. Dan bahkan ada dari mereka yang mungkin di saat kita diberkati pun mereka mencari segala macam cara untuk menjatuhkan dan untuk menipu saudara dan saya. Saya lihat hari-hari ini begitu banyak jemaat Tuhan yang curhat kepada saya dan mereka berkata, Pak, saya ditipu sama saudara saya sendiri. Pak, saya ada keluarga saya yang utang sama saya. Mereka sampai hari ini gak mau bayar. Ada yang bahkan cerita kepada saya bahwa dia bisa bangkrut dari salah seorang yang sangat-sangat kaya, saudara, bisa jadi orang yang sangat kekurangan hanya karena ditipu oleh adiknya sendiri. Bapak Ibu, itulah kehidupan dunia ini. Saya beberapa waktu yang lalu cerita tentang Kristen yang palsu, ya. Tetapi hari ini saya bicara tentang teman yang palsu. Karena Yesus pun punya sahabat-sahabat, mereka pun semuanya palsu pada akhirnya, ya. Dan kita kalau bisa menemukan sahabat yang setia, itu sebenarnya adalah satu berkat yang luar biasa. Yaitu sahabat yang bukan hanya dekat dengan kita hanya saat kita senang, tapi saat kita berada di dalam kesusahan, mereka pun juga mau mendukung kita. Saudara, saya punya beberapa sahabat yang sangat baik sekali. Mereka ada untuk saya, mereka selalu ada bersama dengan saya di saat saya sedang struggling, di saat saya sedang berjuang. Saudara, pada saat kita awal-awal buka di Ciputra World, pada saat itu sebelum kita pindah sekarang di Pakuwon Mall yang puji Tuhan menjadi berkat buat buat banyak orang secara luar biasa. Tetapi pada saat saya pertama kali buka, saudara, saya melihat bahwa ada orang-orang itu yang benar-benar sahabat sejati. Di mana pada saat saya mulai dengan merintis pada saat itu dengan ya bantuan dari papa saya dan mama saya. Tetapi pada saat itu saya dipercayakan untuk memegang, tetap di bawah pengembalaan papa mama saya pada saat itu. Saya melihat ada beberapa orang yang benar-benar sahabat sejati. Mereka mendukung saya, mereka dengan sepenuh hati sampai dengan hari ini.
Dan saya menghargai orang-orang seperti itu, dan sampai hari ini orang-orang tersebut selalu dekat dengan saya. Bahkan saya percayakan mereka kepercayaan yang cukup besar di gereja, di dalam pelayanan. Kenapa? Karena saya tahu mereka adalah orang-orang yang setia. Tetapi kalau orang-orang yang datang kepada kita saat kita lagi enak, itu harus kita uji. Bukan berarti buruk, bukan berarti itu palsu. Tetapi kita nggak bisa membeli, kita nggak bisa membohongi, atau kita nggak bisa memalsukan yang namanya kemurnian. Ya, sesuatu kalau nggak murni itu pasti itu kelihatan, pasti kelihatan. Kalau sesuatu itu palsu ya, itu pasti kelihatan kalau itu palsu ya. Jadi hari ini kita harus waspada. Kita boleh punya sahabat, kita boleh punya teman, tapi waspada. Kalau mereka pun juga bisa mengecewakan kita. Jangan kita terlalu taruh pengharapan kita kepada mereka. Nah, saudara, yang kedua, kita belajar bersama-sama dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka untuk memegang Yesus dan menangkapnya. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat Yudas mengkhianati Yesus. Tetapi Yesus tetap memanggil Yudas dengan panggilan teman. Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang saya pelajari dari penangkapan Yesus adalah kita melihat bahwa Yesus penuh pengampunan. Seharusnya kita juga. Sama-sama tulis di live chat, saya harus penuh pengampunan. Bapak Ibu Saudara, sebelum Yudas menyerahkan pun, Yesus sudah mengampuni. Saudara, sebab itu dikatakan Yesus memanggil dia tetap dengan panggilan teman. Bapak Ibu Saudara, itulah Yesus. Bukan berarti kita gak sakit hati, bukan berarti kita ini jadi orang yang gak punya perasaan. Tetapi kita tetap memutuskan setiap hari untuk kita memaafkan dan mengampuni. Karena itulah hati Yesus bagi kita. Itulah hati Tuhan buat kita orang-orang percaya. Di mana kita menaruh hati kita di dalam satu posisi di mana kita selalu mau melepaskan pengampunan kepada siapapun itu juga, Bapak Ibu. Hari ini doa saya, di saat saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan pengampunan, maka Tuhan bisa pakai kita. Tuhan bisa berkati kita, Tuhan bisa ubah hidup kita, Tuhan bisa mengangkat hidup kita. Tetapi hari ini kalau hati kita masih penuh dengan amarah, kalau pada saat itu Yesus mungkin tidak penuh dengan pengampunan, mungkin Yesus bisa mengutuk Yudas. Yesus bisa menaruh sebuah hukuman yang sangat besar terhadap Yudas. Dan dia punya kuasa, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Bayangin, saudara, dia semestinya bisa. Tetapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia mengampuni. Bapak Ibu, kita bisa balas. Tetapi ayo kita belajar untuk kita penuh dengan pengampunan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, tetapi seorang dari mereka menyertai Yesus, mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkan kepada imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar yang ketiga, yaitu kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Tulis di live chat, kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Bapak Ibu, ini satu hal yang sangat penting yang saya perlu sampaikan kepada saudara. Bahwa saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, saudara dan saya tidak boleh menggunakan kekerasan. Tahukah saudara, kekerasan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, kekerasan tidak pernah itu menjadi akhir dari sebuah masalah. Justru kekerasan itu adalah awal dari banyak masalah. Ya, hindari kekerasan dalam segala hal. Di dalam saudara berteman, ya hindari kekerasan saat ada konflik, jangan kita main tangan. Di dalam rumah tangga kita, ya jangan pakai kekerasan untuk menyelesaikan persoalan. Bapak Ibu, beberapa saat ini ada banyak muncul tentang KDRT. Bapak Ibu orang Kristen yang sebenarnya tidak akan menggunakan kekerasan karena Tuhan Yesus gak pernah ngajar kekerasan. Hati-hati terhadap kekerasan di dalam rumah tangga. Dan itu berlaku bukan hanya buat pria. Wanita hari-hari ini ada yang KDRT juga terhadap suaminya. Ya, kenapa? Karena banyak orang berpikir bahwa kalau aku pakai kekerasan masalahnya selesai. Belum tentu, Bapak Ibu. Justru kekerasan menimbulkan kepahitan. Kepahitan menimbulkan kebencian. Kebencian menimbulkan balas dendam. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak selesai-selesai masalah. Kalau kita pakai kekerasan di dalam kita membalas kejahatan orang. Itu bukan seperti Kristus. Memang emosi saudara muridnya Yesus ini yang disebut di sini yang mematahkan atau memotong telinganya salah satu hambanya imam besar yaitu Petrus. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus berkata kepada mereka, masukin pedangmu, kamu gak perlu emosi. Kenapa? Karena emosi gak akan menyelesaikan persoalan.
Saudara, dulu saya selalu pakai emosi untuk menyelesaikan persoalan. Hari ini saya udah berubah. Kenapa? Karena saya sadar bahwa nggak ada gunanya. There's no use, nggak ada gunanya saudara dan saya menjadi orang-orang yang apa-apa itu pakai marah, bentak. Karena itu kadang-kadang kita berpikir kita kalau teriak masalah selesai. Siapa bilang? Justru masalahnya tambah panjang. Ya mestinya nggak ada masalah jadi ada masalah karena teriakan karena kekerasan atau kekasaran kita. Ayo Bapak Ibu kita bertobat. Belajar dari Yesus. Kita belajar yang pertama hari ini, waspada terhadap teman palsu. Yang kedua, meskipun kita menghadapi orang palsu, kita harus penuh pengampunan. Dan kita nggak perlu pakai kekerasan. Ya, kita pakai aja kasih seperti Yesus. Yesus mengasihi. Yesus bahkan menyembuhkan telinga dari hamba imam besar itu. Apa yang terjadi? Dan Yesus berdoa untuk mengampuni mereka yang menganiaya Yesus. Hari ini tundukkan kepala saudara kalau mau melakukan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati setiap jemaat Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman ini. Hamba-Mu berdoa memberkati mereka. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan. Mulai hari ini sampai selamanya. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Amin.